Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty. Yang pertama, sifat dan contoh persediaan. Sebelum itu, apa sih persediaan itu? Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses pemberian jasa. Dan apa sih sifatnya? Biasanya merupakan aset lancar atau current asset, karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Contoh persediaan. Yang pertama, bahan baku, barang dalam proses barang jadi, suku cadang atau spare part, bahan pembantu seperti oli, bensin, solar, dan lain-lain. Yang kedua, barang dalam perjalanan atau goods in transit, yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan. Dan yang ketiga, barang konsinyasi, consignment out atau barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain. Sedangkan consignment in adalah barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan, tidak boleh dilaporkan atau dicatat sebagai persediaan perusahaan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, menguraikan fungsi bisnis serta dokumen dan catatan terkait dalam siklus persediaan dan perdagangan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akuntansi biaya. Yang kelima, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keenam, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas observasi fisik persediaan. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang kesembilan, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan atau insurance coverage yang cukup. Yang ke-10, untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, seperti SAK, ETAP, atau IFRS. Yang 11, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Dan yang terakhir, yang ke-12, untuk mengetahui apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan sudah dibuatkan allowance yang cukup. Kemungkinan kesalahan dalam audit siklus persediaan dan gudang dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam pengelolaan data, kesalahan pada pengelolaan data menggunakan perangkat lunak akuntansi, atau kesalahan manusia dalam memasukkan data. Berikut ada beberapa kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi. Nah, yang pertama, kesalahan dalam pengelolaan data. Kesalahan dalam pengelolaan data kali ini yaitu pada data persediaan dan gudang dapat terjadi jika data tidak diperbarui secara tepat. Misalnya, jika barang yang telah dibeli atau dijual tidak diperbarui dalam kartu gudang atau kartu persediaan, ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu kesalahan dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk pengelolaan data persediaan gudang harus dioperasikan dengan benar. Untuk menghindari kesalahan, misalnya jika perangkat lunak tidak memiliki fitur untuk memverifikasi data sebelum penyimpanannya, ini dapat menyebabkan kesalahan data pada persediaan dan gudang. Yang ketiga, yaitu kesalahan manusia. Kesalahan manusia juga dapat terjadi pada sumber kesalahan dalam siklus audit persediaan dan gudang. Misalnya, jika staf akuntansi memasukkan data persediaan atau gudang dengan kesalahan, ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Yang keempat,
Kesalahan dalam perhitungan. Kesalahan dalam perhitungan jumlah persediaan atau gudang juga dapat terjadi. Misalnya, jika jumlah barang yang dibeli atau dijual tidak dihitung dengan benar. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam data persediaan dan gudang. Untuk menghindari kesalahan dalam audit siklus persediaan dan gudang, penting untuk kita memastikan bahwa data persediaan dan gudang diperbarui secara tepat setelah setiap transaksi. Perangkat lunak akuntansi digunakan juga dengan benar. Staf akuntansi juga dilatih dengan baik dan perhitungan jumlah pada persediaan dan gudang dilakukan dengan akurat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa masalah terkait dengan pemeriksaan persediaan dan gudang. Yang pertama itu seperti ketidakcocokan antara catatan persediaan dengan jumlah fisik persediaan yang sebenarnya. Yang kedua, kerusakan atau kehilangan barang yang tidak tercatat baik dalam sistem persediaan. Yang ketiga, keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan. Yang keempat, itu ada kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola barang kekadaluarsaan atau rusak. Yang kelima, itu adalah masalah keamanan gudang, seperti akses yang tidak sah atau pencurian barang. Yang keenam, itu ada perbedaan antara metode perhitungan persediaan yang digunakan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketujuh, itu ada kesalahan penetapan harga persediaan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada sistem teknologi informasi dan rentan terhadap gangguan atau kegagalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan persediaan. Prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Prosedur pemeriksaan ini dibagi. Yang pertama yaitu prosedur compliance test, yang kedua analytical review, dan yang ketiga substantive test. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan persediaan mencakup pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan piutang dan penerimaan kas. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test, yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Selanjutnya, yang kedua, beri atau tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa IC atas persediaan berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama, lakukan observasi atas perhitungan fisik atau stock of name yang dilakukan perusahaan atau klien. Yang kedua, meminta final inventory list dan lakukan prosedur. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi jika stok of name yang dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keenam, periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Yang ketujuh, periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedelapan, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Yang kesembilan, periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, notulen rapat. Yang ke-10, periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ke-11, jika ada barang dalam perjalanan atau good in transit. Yang ke-12, lakukan analytical procedure atas persediaan. Yang ke-13, buat kesimpulan dan hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Yang terakhir, periksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Berikut adalah beberapa istilah penting yang sering digunakan dalam konteks audit pada siklus persediaan gudang. Yang pertama, yaitu audit sendiri, merupakan proses evaluasi sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola persediaan dan gudang berfungsi dengan efektif dan efisien.
Nah, yang kedua, siklus persediaan. Siklus persediaan ini merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dari pembelian barang hingga mereka dijual kepada pelanggan, yang mencangkup pengelolaan inventaris, pengelolaan gudang, dan pengelolaan distribusi. Ketiga yaitu gudang, tempat atau area di mana barang disimpan sebelum dijual kepada pelanggan. Gudang juga dapat mencangkup area penyimpanan, area pengemasan, dan area pengiriman. Yang keempat, inventaris. Nah, daftar barang yang dimiliki oleh perusahaan termasuk barang yang sedang disimpan di gudang dan barang yang sedang diproses. Yang kelima yaitu pengelolaan inventaris, seperti proses pengelolaan data, informasi tentang barang yang dimiliki oleh perusahaan termasuk pembelian, penyimpanan, penjualan dari barang tersebut. Yang keenam, pengelolaan gudang. Nah, proses pengelolaan operasi di aktivitas gudang termasuk pengelolaan stok, pengelolaan pengiriman, dan pengelolaan penyimpanan pada siklus kali ini. Yang ketujuh, yaitu ada pengelolaan distribusi. Pengelolaan distribusi merupakan suatu proses mengelola pengiriman barang dari gudang ke pelanggan, termasuk pengelolaan, pengiriman, dan penjualan. Yang ke-8, kontrol persediaan ini merupakan sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa jumlah barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kebutuhan permintaan. Yang ke-9, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko di sini seperti mengidentifikasi, menilai, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan pengelolaan persediaan dan gudang, termasuk risiko keamanan, risiko kesalahan, dan kerusakan barang. Yang ke-10 ada audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak luar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Yang ke-11, audit fisik dan audit dokumen. Audit fisik melibatkan pemeriksaan fisik dari barang area gudang, sedangkan audit dokumen melibatkan persediaan dokumen dan data terkait dengan persediaan serta gudang.